Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Prof. Eli. Salam kenal dan salam hormat ya Prof. Eli. Mungkin saya baru pertama bertemu dengan Prof. Eli nih untuk kali ini, karena sepertinya Kementerian Keuangan sering bekerja sama dengan Universitas Erlangga dan beberapa kegiatan job fair memang pernah kami selenggarakan di Universitas Erlangga. Ya semoga kerjasama yang sudah terjalin antar dua institusi ini, Universitas Erlangga dan Kementerian Keuangan, lebih bisa meningkat lagi kembali ya untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Oke, saya mulai ya, Prof. Eli dan Mbak Ratna. Monggo. Oke, mungkin saya akan mencoba memaparkan terkait dengan magang di Kementerian Keuangan. Jadi memang semenjak tahun 2020 ketika kita mengenal Permendikbud 3 tahun 2020 yang dibuat regulasinya oleh Kemendikbud terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kami mencoba membuat suatu program terkait dengan magang juga. Jadi biasanya magang ini kita lakukan di Kementerian Keuangan rutin, tapi semenjak 2020 dengan adanya Permendikbud itu kita buat lebih masif kembali, dan jujur di Kementerian Keuangan ada beberapa program magang yang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Jadi magang ini kita jadikan di Kementerian Keuangan sebagai salah satu layanan strategis, dan di Kementerian Keuangan ini ketika menjadi suatu layanan strategis, magang bisa menjadi suatu way out bagi Kementerian Keuangan terkait dengan pemenuhan SDM. Nah, ini biasanya kalau di Kementerian Keuangan menyapa teman-teman mahasiswa Temenkeu, tapi di kegiatan siang hari ini saya sapa rekan-rekan karena honestly saya alumni dari Universitas Erlangga di ketika S1 dan kemudian sempat bekerja sebagai dosen di kampus C. Jadi saya rasa saya punya keterkaitan secara emosional dengan Universitas Erlangga. Jadi saya juga kemarin ketika tim saya menghubungi ada proposal dari Universitas Erlangga, kami menyambut hangat dan saya sampaikan kepada pimpinan, kami mengapresiasi terkait dengan inisiatif dari Universitas Erlangga untuk menyebarkan terkait dengan internship ini. Jadi alhamdulillah kita bertemu di siang hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Oke, mungkin tim saya akan mencoba men-share terkait dengan paparannya. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan sosialisasi magang di Kementerian Keuangan. Untuk outline-nya nanti kami akan sampaikan ada 3. Yang pertama terkait dengan profil Kementerian Keuangan. Jadi kalau seandainya terkait dengan magang, pasti berkaitan erat dengan lokasi magang itu sendiri. Jadi seyogyanya kita mengetahui dan menginformasikan terkait dengan apa sih Kementerian Keuangan tersebut. Nah, setelah mengetahui profil Kementerian Keuangan, nanti ada program magang yang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Kami di Kementerian Keuangan telah menyiapkan 3 besaran program yang bisa diikuti oleh teman-teman ini ya, rekan-rekan semuanya ya. Jadi kalau Prof. Eli tadi menyampaikan MSIB merupakan salah satu program magang di Kementerian Keuangan yang bisa sebagai jalur teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa UNAIR untuk bisa magang di Kementerian Keuangan. Dan kemudian kalau seandainya waktunya masih memungkinkan, kita bisa mencoba untuk diskusi ya lebih lanjut terkait dengan program magang. Nanti rekan-rekan bisa melihat bagaimana sih bisa menanyakan, bagaimana tata caranya. Kita lebih banyak berdiskusi di situ ya. Saya harapkan banyak diskusi yang menarik dan mungkin bisa memberikan informasi lebih banyak terkait dengan magang di Kementerian Keuangan seperti apa. Oke, kita mulai di satu materi pertama terkait dengan profil Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan ini memiliki visi, misi. Jadi kalau visi sebenarnya visi Kementerian Keuangan sejalan dengan visi yang dipunyai oleh Pak Jokowi selaku Presiden ya.
Tapi di sini visinya Kementerian Keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, dan berkeadilan. Jadi visi misi Kementerian Keuangan mendukung visi misi dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk menjadi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, terkait dengan visi Kementerian Keuangan, kami memiliki misi. Jadi ada beberapa misi di sini, mulai dari peningkatan pendapatan, ya, karena kami punya beberapa unit yang berhubungan dengan pendapatan atau penerimaan negara. Kemudian ada juga terkait dengan kebijakan fiskal, karena Kementerian Keuangan lebih ke arah ke fiscal policy, dan kemudian menjaga neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko yang minimum, dan kemudian memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Dan ini adalah salah satu misi yang berkaitan dengan kegiatan di hari ini. Jadi pimpinan di Kementerian Keuangan sangat menginginkan ya pengembangan proses bisnis inti berbasis digital. Dan ini salah satunya adalah pengelolaan SDM yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi. Jadi di Kementerian Keuangan SDM bisa menjadi salah satu poin utama ya untuk menunjang dari visi misi Kementerian Keuangan. Jadi dalam hal ini bisa terlihat Kementerian Keuangan punya fokus terkait dengan SDM. Dan di kesempatan hari ini kita bisa melihat bahwa magang merupakan salah satu edukasi publik kami ke masyarakat. Nah, ini untuk change agent-nya adalah para mahasiswa. Nah, kegiatan magang merupakan salah satu cara untuk melakukan edukasi ke publik. Mahasiswa kita jadikan sebagai change agent terkait dengan memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara. Oke, terkait dengan visi misi Kementerian Keuangan, kami memiliki struktur organisasi yang menunjang visi misi Kementerian Keuangan. Bisa dilanjutkan, mungkin paparannya ke slide berikutnya. Nah, di kami bisa terlihat di atas, karena di sini kecil ya, agak terlihat kecil, mungkin teman-teman bisa melakukan zoom out. Nah, ini di atas bisa terlihat bahwa di sini ada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dibantu oleh seperangkat pejabat ataupun organisasi yang membantu kegiatan Menteri Keuangan untuk melaksanakan visi Kementerian Keuangan. Jadi di kami ada 5 tingkat Direktur Jenderal, kemudian di sini juga ada beberapa unit yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Namun bisa dilihat juga sebelah kanan yang warna hijau, kita juga ada unit organisasi non-eselon yang sifatnya non-BLU maupun BLU. Nah, untuk BLU ini adalah Badan Layanan Umum yang berhubungan erat langsung dengan kepada masyarakat. Kalau di sini bisa kita lihat beberapa BLU yang biasanya terkait ya. Di sini ada politik keuangan negara, mungkin teman-teman yang sudah S1 biasanya ingin melanjutkan studi. Ini ada lembaga pengelola dana pendidikan atau yang LPDP yang saat ini sedang membuka lowongan beasiswa, ataupun beberapa jenis lainnya seperti PI, Pusat Investasi Pemerintah, maupun Elma. Jadi cukup banyak unit organisasi yang ada di Kementerian Keuangan, BLU maupun BLU. Dan selain itu, kami juga ada beberapa unit-unit yang sifatnya special mission vehicle. Jadi setingkat perusahaan atau instansi yang membantu tugas-tugas di Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Dan bisa kita lihat kalau kita lihat di Kementerian Keuangan, di sini seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Kementerian Keuangan punya unit organisasi yang struktural ya. Kalau yang warna biru ada beberapa direktorat jenderal maupun terkait badan yang mengurusikan seperti badan-badan terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi bisa kita lihat ada beberapa direktorat yang terkait dengan penerimaan seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian ada terkait dengan pengelolaan anggaran dan risiko seperti Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang terkait dengan utang negara dan SUN. Kemudian di sini juga ada terkait dengan transfer dana daerah. Kita adalah Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan.
Kemudian kita juga terkait dengan barang milik negara, kita punya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengampu seluruh barang-barang milik negara yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau di Surabaya kita punya namanya kantor ya, kantor-kantor pemerintah, itu dimiliki oleh negara dan itu yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian sebagai Menteri Keuangan, beliau adalah selaku juga bendahara umum negara. Jadi terkait dengan pengeluaran negara untuk perasaan penggajian, kemudian proses untuk pengeluaran negara, kami ada namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa organisasi lainnya yang membantu pengelolaan negara, seperti Badan Kebijakan Fiskal yang merumuskan terkait dengan kebijakan fiskal negara, sekaligus di sini juga kita lihat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian ada beberapa pusat yang dibentuk juga untuk membantu terkait dengan meningkatkan business enabler ya di Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan IT, kemudian proses pembinaan profesi keuangan. Kalau teman-teman di sini ada yang mungkin mempunyai subject major sebagai akuntan, nah ini biasanya yang terkait dengan penilaian dan meregister jasa akuntan adalah unit ini. Dan kemudian di sini juga ada terkait dengan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Nah, ini adalah struktur organisasi Kementerian Keuangan yang sekiranya bisa diikuti atau dimasuki oleh teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan magang di Kementerian Keuangan. Kemudian kalau kita lihat langsung slide berikutnya saja, pegawai Kementerian Keuangan dalam hal ini kami secara terakhir sebenarnya sifatnya ini ya dalam tahap minus growth atau zero growth. Jadi jumlah pegawai di Kementerian Keuangan seperti ini ya. Grafiknya memperlihatkan sumber daya manusia keuangan mengalami naik turun ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir sifatnya adalah zero growth, di mana jumlah yang keluar akan disamakan dengan jumlah yang masuk. Oleh karenanya kegiatan rekrutmen di Kementerian Keuangan agak terbatas. Jadi beberapa tahun terakhir kami tidak terlalu masif untuk melaksanakan job fair, tapi di sini kami ada fokus terkait dengan bagaimana memberikan edukasi, terutama terkait dengan magang. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini terkait dengan total pegawai. Nah, ini mungkin bisa kami jelaskan singkat. Total jumlah pegawai di Kementerian Keuangan adalah kurang lebih sekitar 80 ribuan pegawai. Ini kalau dilihat dari paparannya, 80.286 data per 1 Januari 2022. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini jenis kelamin yang mendominasi masih saat ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki ya dibandingkan perempuan. Tapi yang menariknya di sini adalah terkait dengan statistik generasi. Jadi generasi yang ada di Kementerian, generasi pegawai yang di Kementerian Keuangan didominasi secara majority adalah gen milenial. Jadi Gen Y dan Gen Z. Oleh karenanya banyak penerapan-penerapan yang berpihakan kepada milenial. Jadi kami menerapkan teknologi IT, terus kemudian memudahkan untuk pelaksanaan, kemudian terkait dengan kemilenialan kita punya semacam community terkait pegawai yang berhubungan dengan milenial. Jadi kita terkait dengan mungkin pengelolaan kepegawaian, kami masih berkaitan kepada milenial karena nantinya bisa ketika teman-teman bisa magang di Kementerian Keuangan, bisa dilihat nanti banyak bertemu dengan pegawai yang lebih berbatas milenial ya. Jadi akan lebih mudah ketika rekan-rekan semua ketika magang di Kementerian Keuangan mendapatkan informasi, pengayaan materi. Nah, ini mudah karena kita ketahui kalau rekan-rekan juga sebenarnya milenial juga ya. Jadi saya rasa akan lebih mudah bergaul dengan sesama pegawai milenial. Jadi secara komposisi pegawai kami berada di level masih didominasi oleh teman-teman yang masih milenial. Kemudian unit eselon 1 yang ada di sebelah kiri bawah, kita lihat bahwa secara majority 50% pegawai Kementerian Keuangan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penerimaan negara. Jadi bisa kita lihat bahwa unit-unit yang terkait dengan penerimaan negara di Kementerian Keuangan
memiliki komposisi tertinggi ya. Jadi di sini ada Direktorat Jenderal Pajak, kemudian disusul oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi beberapa unit vertikal itu juga kita lihat ada tersebar di seluruh Indonesia, termasuk terkait dengan penerimaan negara. Nah ini kalau di Surabaya ada beberapa unit yang mempunyai kantor perwakilan di Surabaya ya. Kalau kita lihat di sini ada DJP, DJPC, kemudian ada DJKN maupun DJPB, dan beberapa unit yang lainnya hanya ada di lokasi di pusat, terutama terkait dengan tadi penganggaran dan kebijakan terkait dengan fiskal. Oke, itu sekilas Kementerian Keuangan. Jadi kalau seandainya ingin magang ya apa sih Kementerian Keuangan itu? Saya rasa informasi tadi saya rasa cukup dan itu bisa memberikan informasi bagaimana kalau seandainya ingin magang posisinya atau unitnya mana ya sesuai dengan major rekan-rekan semuanya ya. Nanti kira-kira kesesuaiannya semana. Nah, terkait dengan magang, jadi saya akan coba jelaskan. Oh iya, sebelum saya lanjut ke paparan berikutnya, Mbak Rana, saya punya waktu berapa menit ya? 60 menit, Pak. Terima kasih. Cukup banyak ya, jadi kita bisa diskusi. Jadi ada beberapa slide yang dari kami akan saya coba jelaskan satu persatu. Baik, di magang Kementerian Keuangan tahun 2022, kami punya beberapa program magang. Jadi kami bagi dalam 3 kategori besar. Jadi semenjak adanya Permendikbud di tahun 2020, kami serta-merta membuat suatu terobosan terkait dengan program magang dan mungkin bisa dijadikan salah satu ini ya solusi bagi para mahasiswa kalau seandainya ingin magang di Kementerian Keuangan. Nah, terkait dengan magang, kami akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah program magang reguler. Jadi di sini adalah program magang yang bersifatnya terbuka, jadi bisa diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ingin internship di Kementerian Keuangan. Nah, untuk program magang tahun 2022 dengan program reguler, kami melaksanakan dengan periodisasi. Jadi di tahun 2022 ini kami bagi dalam 4 periodisasi. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2021 kami coba membuka dengan periode sepanjang tahun, teman-teman bisa mengikuti atau mendaftar. Tapi untuk tahun 2022 untuk magang reguler kita mencoba untuk membuat program periodisasi. Nah, sifatnya terbuka, objektif, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, untuk pelaksanaan 2022 ini adalah hasil dari evaluasi program magang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tahun 2021 itu ketika program magang diberikan, kami merasa bahwa kami perlu ada melakukan seleksi nih. Jujur di Kementerian Keuangan, peminat untuk magang di Kementerian Keuangan cukup tinggi. Nanti akan saya jelaskan beberapa data-data terkait dengan yang pendaftar atau peminat yang ingin magang di Kementerian Keuangan. Jadi kalau bisa dilihat di sebelah kanan ini ada flyer terkait dengan program magang. Jadi ketika melakukan periodisasi ini kami bisa menseleksi siapa-siapa saja yang berhak untuk magang di Kementerian Keuangan. Jadi bisa kita lihat nantinya bagaimana sih magang di Kementerian Keuangan itu cukup ini ya, cukup kompetitif ya bagi rekan-rekan mahasiswa karena tidak serta-merta magang Kementerian Keuangan pasti diterima. Karena kami akan melakukan seleksi. Jadi karena peminatnya cukup tinggi tersebut, kami juga akan melakukan seleksi terkait dengan kebutuhan maupun jurusan. Nah, kalau yang jurusannya ini kami juga ada beberapa formasi-formasi yang disesuaikan ya dengan kebutuhan magang di Kementerian Keuangan. Ini yang tentang program magang reguler. Jadi kalau program magang reguler bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa nih dari Sabang sampai Merauke. Kalau tahun 2021 magang reguler ada beberapa mahasiswa dari luar negeri.
mereka dari overseas ya melakukan internship di Kementerian Keuangan. Kami juga beberapa terima dari itu. Jadi di sini magang di Kementerian Keuangan, peminatnya tidak hanya dari lokal Indonesia, tapi dari luar negeri juga. Jadi saingan cukup tinggi. Jadi kalau seandainya kalau kami bandingkan ya, nanti kalau ingin sebagai pegawai Kementerian Keuangan, persentase agar bisa diterima sebagai pegawai Kementerian Keuangan hanya sekitar 2-5% dari total pendaftar. Nah, kalau yang magang ya cukup kompetitif juga, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk yang kedua adalah magang dengan program MOU dengan perguruan tinggi. Jadi ini kita coba penjajakan, tadi Prof. Eli sudah sampaikan, ada di Kementerian Keuangan bahwa kita akan melakukan MOU dengan perguruan tinggi. Jadi nanti program kerjasamanya salah satunya terkait dengan magang, berkonversi. Jadi teman-teman kalau rekan-rekan semuanya kalau seandainya universitas tersebut sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, nanti kami bisa memberikan magang yang bisa berkonversi. Nah, untuk yang magang berkonversi ini bisa diakui hingga 20 SKS, ataupun pelaksanaan magang bisa 6 bulan. Jadi kami memberikan suatu privilege ya kepada mahasiswa untuk bisa magang, dan kemudian mungkin bagi saya adalah suatu kemewahan tersendiri ya, ketika magang kemudian bisa dikonversi dalam suatu SKS. Nah, untuk program kerjasama sendiri ini kami ada beberapa ruang lingkup sebenarnya ya. Yang pertama terkait dengan magang berkonversi yang saya jelaskan tadi, MOU atau kerjasama yang kami berikan. Kemudian lingkup berikutnya terkait dengan pelatihan. Jadi ketika sudah melakukan MOU, ini antar instansi bisa melakukan pelatihan ya, baik itu mahasiswa, kemudian pegawai, kalau di universitas bisa jadi tenaga pendidik, maupun dosennya ya, bisa melakukan kerja pelatihan. Jadi kalau di kami Kementerian Keuangan, kami punya beberapa e-learning maupun micro learning yang bisa diikuti ya oleh masyarakat, dan juga bisa diberikan ini ya pengetahuan, karena saya rasa praktek pengelolaan keuangan negara itu cukup cepat ya perubahannya ya. Dengan kondisi teknologi yang sekarang, banyak pengelolaan keuangan negara yang sifatnya berbasis teknologi. Nah, ini banyak update-update tertentu terkait pengelolaan keuangan negara dan bisa diberikan lewat pelatihan. Dan beberapa kerjasama berikutnya adalah terkait dengan perkuliahan. Jadi pegawai kami bisa memberikan kuliah umum ke universitas yang sudah ditunjuk ya terkait dengan kerjasama. Kemudian terkait poin D, E, F terkait dengan penelitian bersama, diskusi panel dan lokakarya. Jadi sifatnya antara dua instansi ini memberikan ruang untuk memberikan open research ya. Jadi baik itu dosen maupun Kementerian Keuangan terbuka untuk melakukan research. Jadi kalau kami risetnya banyak yang dilakukan oleh para dosen. Jadi salah satunya tidak hanya di dalam negeri, beberapa universitas luar negeri juga melakukan research ke Kementerian Keuangan terkait data. Jadi beberapa seperti contohnya ada dari Boston, kemudian dari MIT juga pernah melakukan riset ke Kementerian Keuangan. Jadi ini sangat menjadi suatu opportunity yang baik ya bagi akademisi untuk memberikan pelatihan, dan harapannya penelitian tersebut tidak hanya digunakan di lingkungan akademisi ya, tapi bisa dilakukan secara praktek, bisa kita terapkan di Kementerian Keuangan. Nah, untuk tahun 2022 ini sebenarnya kami masih menjalin di 3 universitas ya, kalau lingkupannya dengan Permendikbud 3 ya tahun 2020. 2021 yang lalu kami masih menjajaki dalam 3 universitas. Dan untuk yang di Jawa Timur sendiri ada di Universitas Jember. Jadi kami bagi dalam beberapa lokasi ya, dan kita mencoba menjajakan secara pilot project sesuai dengan Permendikbud 3. Jadi karena di MOU ini kami sesuaikan dengan Tridharma Pendidikan, dan kami sesuaikan juga ruang lingkup MOU ini dengan Tridharma Pendidikan. Nah, yang berikutnya, program ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan magang tematik. Mungkin tadi disampaikan di awal, terkait dengan MSIB, atau magang dan studi independen bersertifikat.
kami tawarkan juga di sini. Tapi kami tidak berikan studi independen ya, tapi adalah magang bersertifikat. Sebenarnya kalau studi independen nantinya ke arah yang poin 2 magang MOU ya dengan perguruan tinggi, tapi untuk yang MSIB ini hanya poin magang bersertifikat. Hampir sama dengan program yang kedua, magang MSIB ini juga dimungkinkan teman-teman yang melakukan magang atau internship di Kementerian Keuangan dapat diakui hingga 20 SKS. Jadi nanti ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa diakui ya dalam mata perkuliahannya. Nah, ini magang tematik atau MSIB ini nanti akan didampingi ya oleh mentor-mentor yang profesional, mentor-mentor Kementerian Keuangan profesional dan sesuai dengan bidangnya. Jadi selama proses magang kurang lebih sekitar 6 bulan, maupun bisa di-extend lebih dari 6 bulan, ini akan didampingi ya oleh mentor-mentor profesional kami yang teruji kualitasnya ya. Dan ini bisa membantu rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan magang MSIB ini, sehingga nantinya ketika MSIB ini tidak hanya sertifikat yang didapat, tapi kompetensi. Ini sesuai dengan keinginan oleh Mas Menteri ya. Dan kemudian untuk yang poin 2 dan 3 ini, Kementerian Keuangan sebenarnya sudah punya MOU antara Mas Menteri dan Bu Menteri sebenarnya terkait dengan informasi pengelolaan keuangan negara. Jadi MOU tersebut bisa jadikan payung hukum ya ketika kita melaksanakan kerjasama, baik pun dengan PT maupun dari Kemendikbud secara institusi. Nah, untuk tahun 2022 ini kami sedang membuka ya lowongan MSIB khusus di 2 posisi ya. Jadi yaitu adalah full stack developer dan data analis. Nah, kemudian untuk pendaftarannya MSIB ini bisa melalui website Kemendikbud, kalau saya kampus merdeka.kemendikbud.go.id, yang dikelola langsung oleh Kemendikbud. Jadi program MSIB ini harus ya dalam artian salurannya melalui portal MSIB khusus yang ketiga. Khusus yang kedua salurannya nanti langsung dari ke universitas. Untuk yang saluran pertama pendaftarannya online maupun berkas-berkasnya melalui saluran tertentu yang kami tentukan ya. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai yang pertama terlebih dahulu ya, meskipun tadi sudah Pak jelaskan. Nah, ini program magang yang reguler. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini saya kembali jelaskan terkait dengan data-data. Nah, tadi kalau yang 2 dan 3 lebih ke arah segmented ya. Karena untuk yang khusus nomor 2 dan 3 salurannya tertentu. Nah, ini sepertinya yang magang reguler yang mungkin bisa diikuti ya oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kalau di kami terkait dengan magang ini diampu oleh Biro SDM. Jadi tempat kami yang menghandle terkait dengan program magang dan kemudian ya terkait dengan koordinasi terkait dengan program magang tersebut. Jadi Biro SDM ini melaksanakan program magang secara terjadwal dan terpublikasi secara umum. Jadi segala informasi nanti terkait dengan program magang nanti bisa didapat melalui laman resmi Biro SDM maupun media sosial Kementerian Keuangan. Nah, dalam periode 2022 ini kami bagi dalam 4 periode ya. Nah, ini bisa kita lihat timeline-nya kalau sekarang bulan Juli saat ini sudah memasuki periode ketiga. Nah, ini kalau periode ketiga berarti sedang dalam proses pendaftaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa melaksanakan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan dengan reguler, ya program reguler. Nah, untuk yang reguler ini teman-teman bisa memberikan berkas-berkas
melalui online ya nanti, yaitu persyaratannya adalah surat pengantar dari perguruan tinggi, proposal magang, yaitu terkait dengan rencana programnya seperti apa, kemudian waktu pelaksanaan magang, unit magangnya, kemudian ada daftar riwayat hidup, plus juga dibutuhkan transkrip nilai. Ini merupakan screening awal kami terkait dengan magang tersebut. Nah, nanti berkas tersebut mohon dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat kemenq.prime@kemenq.go.id. Ini yang nomor 1 ya, terkait dengan program magang yang reguler. Yang mungkin kita lihat sudah ada ya, yang sudah kita publish di bulan Juli ini. Kemudian sebenarnya untuk yang program ketiga, ini karena Universitas Erlangga masih belum mempunyai MOU dengan Kementerian Keuangan secara eksklusif di magang, jadi ada 2 yang bisa diikuti oleh teman-teman di mahasiswa ya, yaitu yang reguler seperti ini dan MSIB. Untuk MSIB di sini ada 2 posisi, yaitu full stack developer dan data analis. Dan untuk jurusannya mungkin secara ini ya informal mungkin tidak ada di tayangan. Untuk full stack developer dan data analis kebutuhannya kami adalah khusus lebih keterkaitan dengan bidang IT ya. Jadi mempunyai background di IT. Saya rasa Universitas Erlangga mempunyai fakultas ya yang menghasilkan lulusan-lulusan di bidang IT. Jadi pengetahuan saya seperti itu. Jadi untuk yang memiliki background di bidang IT bisa mendaftar melalui laman untuk yang khusus MSIB atau magang bersertifikat. Nah, tapi di paparan hari ini saya lebih fokuskan reguler ya. Jadi karena nanti rekan-rekan semua bisa mendaftar, tidak terbatas kalau di MSIB lebih ke IT, kalau reguler bisa banyak nih. Ini adalah opportunity yang bisa didapatkan ya. Oke, kita lihat ini ya, data magang di Kementerian Keuangan selama semester pertama, atau kita lihat mulai dari Januari sampai di bulan Juni. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling atas ya, rekan semua. Jadi yang diproses ini adalah yang warna barnya warna biru tua. Kemudian yang diterima warna merah, dan bisa kita lihat di sini juga cukup kompetitif sebenarnya ya orang yang diterima di magang di Kementerian Keuangan. Jadi kalau bisa kita lihat di sini dari melalui data bisa kita lihat ternyata total yang disetujui ini cukup kompetitif, yaitu 1.333 mahasiswa. Jadi di tahun 2022 ini, kalau kami bandingkan dengan 2021, ini hampir mencapai ya, penerimaannya hampir mencapai tahun 2021. Sebagai informasi, tahun 2021 kami menerima sekitar kurang lebih 1.500 mahasiswa dalam setahunan, dalam periode tahun 2021 ya. Jadi cukup tinggi. Kemudian kita lihat ketika kami melaksanakan periodisasi dan jumlahnya hampir mencapai tahun 2021. Jadi bisa kita lihat kalau dari data memang jumlah yang diterima ini cukup tinggi ya setelah semester 1. Hanya disetujui 1.333. Jadi yang berkas yang kami terima adalah 2.519 di semester 1. Namun yang disetujui hanya 1.333. Secara kumulatif persentasenya proporsinya adalah 53%. Jadi cukup banyak yang akhirnya dengan terpaksa kami tolak ya. Jadi beberapa permohonan magang itu kami tolak karena memang
peminatnya cukup tinggi di Kementerian Keuangan. Dan pemohon yang masuk ini melebihi dari kebutuhan unit magang. Jadi kami mohon maaf bagi para mahasiswa yang sudah mendaftar ke Kementerian Keuangan, namun kami terpaksa tolak karena memang kuota yang kami berikan untuk magang cukup tinggi, cukup rendah ya. Kemudian alasan juga tidak disetujui adalah ternyata program studi yang dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan unit magang, sekaligus berkas yang tidak lengkap ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi bisa kita lihat ternyata di sini memang ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang mendaftar di Kementerian Keuangan terkait dengan magang memang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah kami persyaratkan sesuai dengan informasi yang kita berikan. Nah, untuk magang ini jenjang pendidikan yang bisa diikuti cukup banyak dan beragam. Untuk magangnya ini kita lihat ada mulai jenjang D1, maaf D2, D3, D4 maupun S1. Jadi kami bedakan D4 dan D1 karena lebih ke kalau D4 lebih ke arah ke sains terapan ya, rekan-rekan semua ya. Kalau S1 lebih ke analitik. Jadi memang proporsi S1 lebih mendominasi. Dan sesuai dengan data, ada 5 perguruan tinggi dengan mahasiswa di situ terbanyak. Karena kami banyak yang di pusat, oleh karenanya mahasiswa dari Universitas Indonesia memiliki jumlah proporsi lebih banyak ya kuotanya ya. Dan di sini juga banyak minat ya, dan itu sebenarnya kita lihat bahwa memang beberapa universitas didominasi dari 5 besar yang disetujui adalah dari Jawa. Ini Universitas Indonesia jumlah 132 mahasiswa, kemudian Universitas Diponegoro 126, Universitas Brawijaya 78, UPN Veteran Jakarta 77, dan Unpad adalah 61 mahasiswa. Jadi terkait ini sesuai dengan data real, jadi mungkin tepat ya kami melaksanakan sosialisasi terkait dengan program magang ya. Semoga banyak minat dari rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Airlangga untuk magang di Kementerian Keuangan. Kami sangat terbuka. Nah, terkait dengan program studinya, nah ini sesuai dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. Jadi kesesuaian jurusannya memang ini ya, ada akuntansi, manajemen, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu administrasi yang mendominasi dari mahasiswa. Jadi dalam hal ini memang karena disesuaikan dengan tugasnya dari Kementerian Keuangan dan Pengelolaan Negara, ya memang program studi ini yang kami butuhkan. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa program studi lainnya yang akan bisa masuk ke magang di Kementerian Keuangan. Terkait dengan jurusan-jurusan apa saja yang kami tawarkan, nanti bisa dilihat di flyer yang tawaran sebelumnya ya, kan ya. Lalu hailing.me/magang Kemenq. Jadi bisa dilihat jurusan-jurusan apa saja. Jadi kalau di sini ada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin jurusannya adalah psikologi ataupun ilmu komunikasi ya, tidak terlihat kan dalam jumlah mahasiswa yang di studi terbanyak, ini dimungkinkan. Atau ada beberapa jurusan-jurusan lainnya ya, tidak menutup kemungkinan di bidang teknik. Tadi kami sampaikan juga terkait dengan kekhususan terkait dengan MSIB, kami juga membuka lowongan di IT. Cuman memang terkait dengan bidang ekonomi yang kami terima lebih banyak ya. Nah, kemudian lanjut terkait dengan peta sebaran lokasi magang. Jadi bisa kita lihat di sini dari ini ya, warna yang ada ini dominasi lokasi magang adalah di Pulau Jawa. Jadi warnanya sudah cukup tinggi ya.
Dan yang magang di Pulau Jawa memang rata-rata peminatnya mahasiswa ini ya mahasiswa yang dari perguruan tinggi dari Jawa. Tapi sebenarnya kami tidak menutup kemungkinan beberapa universitas di luar Jawa untuk ini ya yang bisa melaksanakan magang di luar Jawa tersebut. Jadi memang unit kami tersebar, rekan-rekan semua. Jadi mulai dari Aceh, ujung barat, sampai ujung timur di Papua. Ataupun dari ujung utara di Kalimantan Utara sampai di ujung selatan ya, di sini di Nusa Tenggara Timur. Jadi lokasi magang bisa dilihat ini sebarannya cukup tinggi. Dan berdasarkan provinsi lokasi magang, karena kami banyak unit di pusat ya, rekan-rekan semua. Jadi Provinsi DKI Jakarta adalah lokasi yang paling banyak lokasi untuk melaksanakan magang. Kemudian ya beberapa lokasi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan penyumbang lokasi magang terbanyak. Dan di sini kalau kita lihat Indonesia bagian timur warnanya masih hitam, jadi masih dimungkinkan untuk rekan-rekan semua kalau seandainya teman-teman rekan-rekan dari ini ya ingin magang di Indonesia bagian timur, ya monggo saja. Kalau tahun 2021 yang lalu ada beberapa mahasiswa yang magang di Papua atau di Biak juga ada. Jadi kalau Biak itu malah ekstrimnya adalah di Papua, di leher kepala burung gitu ya, pulau tersendiri. Itu ada mahasiswa yang magang di situ tahun lalu. Terus kemudian ada yang dari kemarin tahun 2021, ada mahasiswa dari Malaysia, mereka magang, tapi tetap magangnya di Jakarta ya, tidak magang di sekitar Kalimantan, karena mungkin untuk transportasi dan komunikasi lebih mudah ketika yang bersangkutan di Jakarta. Jadi berdasarkan ini lokasi magang teman-teman mahasiswa ya. Jadi kami saat ini juga akan bisa membuka ya seluas-luasnya kalau seandainya rekan-rekan magang mau magang di luar atau yang masih hitam ini masih dimungkinkan. Dan kami juga melakukan, alhamdulillah kami di bulan ini juga melakukan sosialisasi program magang juga, dan kami fokuskan di Indonesia bagian timur karena banyak pekerjaan-pekerjaan terkait dengan keuangan negara yang bisa dijadikan tempat lokasi magang ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini seperti itu. Terus kemudian, ini kayak sepertinya itu adalah slide paparan terakhir dari saya terkait dengan kontak. Nah, ini adalah kontak dari kami dari Biro SDM. Nah, ini adalah kontak lokasi kami di Biro SDM. Tapi kalau terkait dengan menanyakan terkait magang, bisa langsung menghubungi lewat surel resmi Kementerian Keuangan di kemenku.prem@kemenku.go.id. Mungkin itu paparan dari saya, Mbak Ratna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.